Edi dari YLBHI. Beliau akan menyampaikan soal bagaimana kebijakan pengerahan aparat ini dan juga bagaimana kekerasan ini menjadi dominasi pada konflik-konflik strategis nasional, proyek strategis nasional, mohon maaf. Lalu kemudian di akhir nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Dewi dari Walhi yang juga akan menjelaskan bagaimana konflik ini terjadi. Juga mungkin nanti kita bisa mendengarkan bagaimana kondisi masyarakat saat ini, apa yang menjadi harapan masyarakat dan apa yang sebaiknya kita kawal bersama. Begitu teman-teman, tidak lama saya akan menyerahkan kepada Rozi. Rozi akan menjelaskan secara singkat pemaparannya lewat, atau teman bisa melihatnya di screen nanti apa saja temuan-temuan awal dari tim investigasi. Silakan Rozi. Ya, terima kasih Mbak Mela, terima kasih juga pada rekan-rekan jurnalis yang bersedia diganggu waktu hari Minggunya gitu. Jadi kami dari Solidaritas Nasional untuk Rempang yang terdiri dari 9 organisasi tadi memutuskan untuk melakukan satu investigasi pasca tanggal 7 September 2023 ya, pasca bentrokan dan berujung dengan kekerasan aparat negara terhadap warga Rempang. Nah, dalam menyusun laporan ini kami memiliki metode ya, yang pertama observasi lapangan dan wawancara kepada sejumlah pihak secara langsung, terutama warga Rempang itu sendiri. Durasi investigasi yang kami lakukan ini kami harus akui sangat singkat gitu ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 13, artinya selama 3 hari kami menyusuri fakta data di lapangan gitu ya, dan akhirnya menemukan sejumlah hal ya, terutama misalnya kita bertemu dengan salah satu guru SMP 22 Galang, kemudian tokoh masyarakat di Rempang, dan kemudian kita coba untuk mengklarifikasi sejumlah temuan yang ada gitu ya ke Humas Polresta Berlang. Nah, dalam misalnya proses pencarian informasi ya di Rempang kemarin, sebetulnya kami menemukan sejumlah kesulitan karena memang ada beberapa hal yang membuat Rempang dalam situasi yang sangat mencekam hari ini gitu ya. Jadi di waktu kami melakukan kunjungan gitu ya, banyak sekali aparat-aparat yang bersiaga melakukan berlalu lalang gitu ya, sehingga membuat keterbatasan kami dalam pencarian data. Nah, di tanggal begitupun misalnya dalam data korban yang ada pada 7 September, kami sangat kesulitan dalam mencari data tersebut gitu ya, karena dari berbagai warga masyarakat yang melakukan dokumentasi terhadap kejadian kekerasan, itu banyak yang kemudian menghapus dokumen-dokumen pribadinya karena merasa takut gitu ya ketika misalnya menyimpan, karena pada saat itu ada isu untuk melakukan sweeping ya, sehingga mereka akhirnya menghapus dokumen-dokumen tersebut. Nah, dari apa yang saya jelaskan gitu ya, jangka waktu yang singkat, kemudian keterbatasan dan aksesibilitas data, kami akhirnya mengeluarkan satu catatan laporan temuan awal ya, dan ini tentu saja terbuka untuk diperbarui gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk dikoreksi dari segala keterbatasan yang ada. Baik, saya berangkat ke beberapa temuan-temuan yang ada. Pertama, dari temuan yang kami lakukan, kami membantah ya berbagai pernyataan Polri setelah 7 September 2023 itu. Kami menganggap bahwa statement yang disampaikan oleh Mabes Polri gitu ya, yang kemudian itu juga disampaikan oleh Polresta Berlang dan kemudian Polda Kepulauan Riau merupakan pernyataan yang keliru, bahkan menyesatkan. Selama 2 hari, yakni pada tanggal 11 sampai 12 September, kami coba untuk mendata gitu ya. Jadi pada saat itu Polri menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang. Kami coba menelusuri fakta dan data bahwa ternyata memang ada data korban gitu ya. Setidaknya kami mendapatkan 20 ya, kami menghitung ada 20, dan ini termasuk ke 11
warga atau 11 murid dari SMPN 22 yang kemudian menjadi korban. Nah, dalam 11 itu 10 merupakan murid, 1 merupakan guru, dan ini saya rasa juga sudah tersebar di media juga begitu ya. Dan kemudian misalnya ada salah satu orang bernama Pak Ridwan yang kemudian videonya tersebar di berbagai media sosial, berlumuran darah pada saat itu. Kami juga mengalami ditembak peluru karet gitu ya, dan akhirnya mendapatkan 12 jahitan. Terakhir pun ketika kami turun ke Rempang, kami mendapatkan informasi bahwa beliau dilarikan kembali ke rumah sakit gitu ya, tapi kami belum kemudian mencoba menelusuri lebih lanjut gitu ya terkait situasi terakhir belakangan ini. Nah, jadi dari situ kita coba untuk membantah gitu ya berbagai informasi yang ada. Selanjutnya, Polri juga mengklaim bahwa penggunaan gas air mata sesuai prosedur dan tak perlu ada yang dievaluasi. Kami tentu saja membantah statement ini karena kami menemukan fakta bahwa gas air mata ditembakkan secara serampangan gitu ya, menyasar ke berbagai penjuru setelah di jembatan 4 Barelang. Nah, jadi kami coba mewawancarai warga-warga sekitar, kemudian salah satunya guru SMPN 22 Batam, dan memang mereka memberikan kesaksian bahwa ada satu gas air mata yang kemudian ditembakkan menuju area dari sebelum pintu SMPN 22 Batam. Jadi memang ketika saat itu juga kami mewawancarai, dan memang mereka setelah kericuhan itu terjadi ya, dan saat itu di SMPN 22 Batam, saya kasih contoh, mereka sedang melakukan proses belajar mengajar. Ketika misalnya mereka mendengar itu gitu ya, salah satu seorang guru yang kami wawancarai, dia langsung datang ke ruang guru dan menyalakan speaker ya, memberitahukan ya lewat speaker bahwa jangan menembak ke area sekolah, tapi ternyata gas air mata itu juga selongsongnya ditemukan di depan. Nanti saya akan berikan gambarnya supaya teman-teman tergambar. Jadi next. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini dari arah jembatan 4 Barelang, kemudian gas air mata sesuai dengan garis merah ditembakkan ke kebun di depan SMPN 22 Batam. Pada saat itu berdasarkan keterangan salah seorang guru ya, kebetulan ini merupakan full, jadi ini merupakan ruang kelas yang kemudian pada saat itu jam 10:10 full ditempati oleh murid gitu ya, dan ketika misalnya kerusuhan terjadi, seorang guru kemudian lari ke ruang guru yang kemudian ada speaker di situ dan menyatakan bahwa jangan menembak ke areal sekolah, tapi pun asap karena pada saat itu gas air mata ditembakkan ke arah sebagaimana yang tercantum di gambar, dan akhirnya asap sampai kepada sekolah, dan pada saat itu murid berlarian ke arah sini. Ini yang merupakan musola. Di sini merupakan musola, dan ini merupakan bukit yang berada di belakang sekolah ya, khususnya di belakang musola. Jadi ini merupakan gambar dari siswa SMPN 22 ya, yang kemudian lari kocar-kacir pada saat itu setelah ditembakkan gas air mata. Nah, dari situ sebetulnya kami juga ingin membantah bahwa pada saat itu Polri menyatakan bahwa penggunaan gas air mata dilakukan sesuai prosedur dan tak perlu ada yang dievaluasi. Seharusnya mereka coba untuk mengevaluasi, karena memang pada saat itu ya kita melihat di Jalan Trans Barelang itu ada satu gapura yang memang menunjukkan bahwa itu merupakan SMP, dan seharusnya sudah sepatutnya bahwa polisi mengetahui di tanggal itu gitu ya, hari anak sekolah juga, seharusnya tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah, dan itu yang kita anggap sebagai tindakan tidak terukur dan seharusnya dievaluasi gitu ya, dan kami sekaligus membantah bahwa ucapan Polri soal itu sudah sesuai prosedur dan tidak perlu ada yang dievaluasi. Nah, yang selanjutnya
Temuan kedua dari 8 temuan awal ini, kami menemukan ya dan dapat menyimpulkan bahwa pengerahan aparat untuk mengawal aktivitas pematokan tanah dilakukan dengan skala yang sangat besar. Nah, itu misalnya dilihat dari menurut kesaksian yang kami peroleh di lapangan, ada sekitar 60 kendaraan taktis ya yang diluncurkan dari arah Batam menuju jembatan 4 atau jalan Trans Baralang itu. Jadi dan itu kurang lebih dari aparat gabungan baik yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP hingga di Pam PP Batam sekitar 1010 personel gitu ya, yang juga akhirnya dikonfirmasi oleh Humas Polresta Balarang bahwa memang mereka menurunkan sekitar 1000 lebih pasukan untuk kemudian membuka akses dan mengawal pematokan yang dilakukan oleh BP Batam. Nah, di situ kita juga menemukan dari video-video yang beredar di lapangan gitu ya, memang sudah disiapkan kendaraan water cannon, mobil pengurai massa hingga APC Wolf ya, kendaraan jenis APC Wolf yang kemudian kami lampirkan dalam laporan investigasi yang utuh. Nanti silakan kawan-kawan bisa melihat gitu ya, dan kami dari hal-hal tersebut kami menyimpulkan bahwa sebetulnya pengerahan kekuatan dengan skala besar ini tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, necesitas, masuk akal sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Jadi memang ada semacam hal-hal yang berlebihan ya ditunjukkan dengan adanya penembakan water cannon dan gas air mata. Yang ketiga, kami mendalilkan bahwa pengusiran masyarakat itu berdalih relokasi dan itu ditujukan ke 16 kampung. Adapun 16 kampung berdasarkan data Walhi Riau ya, ada 16 kampung di sini gitu ya, dan kami menemukan mewawancarai beberapa orang gitu, misalnya memang sosialisasi hanya dilakukan satu arah gitu ya, jadi bukan partisipasi yang dilakukan tapi sosialisasi searah kepada warga dan baru dilakukan 2 kali gitu ya selama beberapa bulan terakhir ini gitu ya, dan akhirnya warga semacam dalam tanda kutip dipaksa untuk mendaftar ke posko dari tanggal 11 sampai 20 di 2 tempat, yakni yang pertama Kecamatan Galang di Sembulang, yang kedua merupakan rumah sakit khusus infeksi RSKI yang kini berganti menjadi kantor Koramil. Ini gambarnya, next. Ya, ini jadi kami coba untuk berkeliling ya di Pulau Rempang itu, dan kami menemukan memang poster-poster sosialisasi spanduk itu memang terpasang di berbagai penjuru di Pulau Rempang. Dan kami memang melihat ada poster-poster yang ditempelkan di hampir setiap tiang listrik gitu ya. Dan ini meminta agar warga melakukan pendaftaran ke kantor Kecamatan Galang di Sembulang dan kantor Koramil di RSKI. Selanjutnya, nah ini temuan yang cukup penting juga gitu ya, berkaitan dengan kehadiran aparat ternyata teman-teman membangun rasa ketakutan di warga Rempang khususnya. Jadi pasca tanggal 7 gitu ya, kita melihat memang ada semacam pengerahan aparat yang dilakukan menuju Rempang secara besar-besaran, dan ini terbukti ke dalam 5 posko yang kami temui gitu ya. Walaupun menurut siaran pers ada 7, tapi kami melihat yang aktif yang kemudian dipenuhi oleh aparat itu ada 5 setidak-tidaknya. Yang pertama misalnya di lokasi jembatan 4 ya, atau lokasi utama pada saat kejadian bentrokan berlangsung. Jadi kami duga bahwa posko di jembatan 4 ini sebagai screening awal bagi siapapun yang masuk ke dalam Pulau Rempang, karena kebetulan poskonya persis ketika kalau misalnya kita dari arah Batam itu ada persis di sebelah kanan pasca jembatan 4 yang ada. Kemudian selanjutnya berturut-turut ada di Simpang Cate Yayasan Yabunaya, di Kedai Simpang Rezeki ya, kemudian di Sungai Bulu Simpang Sembulang, dan di kantor Camat Galang.
Nah, dalam setiap posko kami mengidentifikasi setidaknya ada sekitar 20 sampai 30 aparat ya, gabungan yang ada di setiap posko. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini gambarannya gitu ya, kami sudah petakan gitu ya. Jadi setidaknya ada 5 yang kami temukan ya, walaupun tadi saya sudah katakan ada 7. Jadi pertama di posko pengamanan jembatan 4, kemudian posko pengamanan simpang Cate, kemudian posko pengamanan simpang Rezeki. Jadi kalau di simpang Rezeki ini belok kiri itu ke arah Sembulang, dan ini di posko pengamanan Sungai Bulu simpang Sembulang dan posko pengamanan kantor Kecamatan Galang. Nah, yang menarik, kita mendalilkan bahwa aparat betul-betul menguasai Pulau Rempang, gitu ya. Jadi ada salah satu posko, yakni posko pengamanan Sungai Buluh Simpang Sembulang ini yang ada di tengah-tengah sini. Jadi itu merupakan awalnya posko warga untuk mereka berkumpul dan menolak adanya pengukuran yang dilakukan oleh BP Batam. Tapi pada saat kami melewati posko ini, semuanya penuh dengan aparat militer, gitu ya. Jadi poskonya sudah ditempati, diokupasi oleh militer, dan itu dijadikan sebagai poskonya mereka. Nah, ini akhirnya kita coba membuktikan bahwa memang posko-posko ini dibangun di tengah-tengah masyarakat, bahkan mengokupasi poskonya masyarakat. Selanjutnya, nah ini beberapa foto yang kami dapatkan langsung dari lapangan gitu ya. Pertama ini di posko Kedai Simpang Rezeki yang tadi saya bilang sebelum ke kiri masuk ke Sembulang, dan ini posko di Kecamatan Galang. Jadi Kecamatan Galang ini merupakan tempat pendaftaran yang dilakukan untuk merelokasi warga Rempang. Tapi pun ketika misalnya kita lihat ya, fotonya dipenuhi oleh mobil-mobil taktis dari kepolisian, gitu ya. Nah, ini yang kami duga sebetulnya karena ini namanya posko pengamanan, gitu ya, posko pengamanan yang ada di Rempang. Kami menduga kendaraan-kendaraan ini bukan hanya untuk transportasinya aparat, tapi juga kami menduga bahwa ini dijadikan sebagai salah satu mobil pengangkut apabila masyarakat misalnya nekat untuk melawan atau melakukan penolakan. Jadi ini pola yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya misalnya dalam konteks posko terakhir ya yang saya sebutkan di Kecamatan Galang itu, kita melihat bahwa jadi Kecamatan Galang tadi sudah saya sebutkan merupakan tempat atau lokasi di mana warga harus mendaftarkan untuk dilakukan relokasi. Tapi sayangnya, kami menyayangkan tentu saja ini dipenuhi oleh aparat BRIMOB yang dipersenjatai secara lengkap berserta dengan motornya, dan di sini kalau misalnya di zoom secara lengkap mereka membawa laras panjang gitu ya. Jadi kami menanyakan motifnya apa? Kenapa misalnya warga dipaksa untuk melakukan pendaftaran di posko kecamatan, tapi pun di kecamatannya dilengkapi dengan aparat-aparat ini, gitu ya. Jadi sebetulnya ada semacam tendensi untuk menakut-nakuti, ya, semacam dalam tanda kutip memaksa agar masyarakat mau untuk mendaftarkan, ya, seakan-akan itu sukarela. Padahal sebetulnya itu merupakan didasarkan atas dasar rasa takut itu tadi untuk kemudian mendaftarkan ke kecamatan. Nah, ini selanjutnya, jadi tentu tadi kami selain membantah berbagai ucapan yang disampaikan oleh Mabes Polri ya, kami bisa memastikan bahwa kejadian tanggal 7 September itu menimbulkan korban dari kalangan anak, perempuan, dan lansia gitu ya. Mungkin ini singkat saja karena memang pada saat itu dari video yang tersebar dan kami juga semacam mewawancarai orang tua ya dari salah satu murid misalnya di SMPN 22, dan memang mengakui bahwa muncul rasa traumatis yang sangat mendalam di anak mereka gitu ya. Jadi memang kejadian ini sangat membawa implikasi yang sangat buruk bagi anak-anak ya, perempuan maupun lansia. Selanjutnya, jadi selain misalnya membawa efek berupa trauma psikologis, kami juga
menemukan ya, mendapatkan informasi bahwa gas air mata yang ditembakkan pada tanggal 7 juga berefek panjang bagi para korban. Gitu. Salah satu warga yang tidak bisa disebutkan identitasnya kami wawancarai merasa bahwa efek gas air mata telah menimbulkan efek jangka panjang berupa sesak dan mata sakit. Gitu ya. Jadi ketika misalnya, dan dia juga tidak mau untuk diambil gambarnya pada saat itu, dan kami memang masih melihat bahwa matanya masih merah gitu ya, karena memang pasca 7 September 2023 lalu. Dan yang temuan selanjutnya misalnya ketika misalnya ditinjau misalnya masyarakat Rempang pasca tanggal 7 terganggu rutinitasnya, aktivitas pencahariannya juga terganggu. Mereka merupakan didominasi sebagai nelayan gitu ya. Jadi ketika misalnya ditanya apakah rutinitas terganggu, mereka menyampaikan bahwa kami sudah stop untuk melaut karena tidak cukup sanggup untuk meninggalkan anak dan istrinya di rumah gitu ya. Jadi pada saat itu mereka mengakui bahwa mereka takut bahwa anak istrinya sewaktu-waktu dijemput, direlokasi dan lain sebagainya. Jadi itu menimbulkan efek ketakutan dan akhirnya mereka berhenti untuk melaut. Nah yang kedua, mereka yang berprofesi sebagai pedagang atau yang memiliki toko di sepanjang jalan Trans Baralang khususnya, mata pencarian terganggu karena karena situasi yang mencekam yang ada gitu ya. Jadi memang terbatas mobilisasi yang ada via Trans Baralang dan mulai Pulau Rempang, Pulau Galang sampai Gang Baru gitu ya, menuju ke Batam selanjutnya. Itu juga mobilitasnya terganggu karena memang banyak aparat yang kemudian berpatroli, kemudian situasi belum cukup kondusif dan lain sebagainya. Dan temuan terakhir tentu saja walaupun ini sudah banyak diketahui oleh publik, tapi kami mau mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dari carut marutnya pengelolaan atau tata kelola pemerintahan di Batam. Ya, kita tahu bahwa yang namanya Muhammad Rudi, dia merupakan kepala BP Batam dan juga merupakan wali kota dari Batam itu sendiri gitu ya, sehingga atau konsekuensi logisnya seorang wali kota hanya akan cenderung pada berpihak pada kelompok pemodal belaka gitu ya, karena memang BP Batam merupakan satu pintu utama ya masuknya arus investasi yang menuju ke kota Batam, yang termasuk Pulau Rempang juga merupakan lingkup dari administrasi kota Batam gitu ya. Dan memang akhirnya intervensi ini yang terbangun sangat kuat dan dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya. Perangkat administrasi berupa perangkat-perangkat daerah misalnya seperti camat dan lain sebagainya justru hanya menjadi perpanjang tangan dari pemerintah saja gitu ya, untuk mereka melakukan sosialisasi door to door untuk melakukan relokasi, tapi tidak kemudian coba mengajak partisipasi ya masyarakat yang ada, mendengarkan aspirasi mereka, dan justru malah mereka merasa tertekan dengan adanya perangkat daerah yang semacam ini. Jadi kurang lebih itu temuan-temuan yang ada ya, ada 8 kurang lebih kawan-kawan. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh analisis yang ada. Ya, terima kasih Rozi. Tadi memang teman-teman yang ada di lapangan memang ini kami sadari bahwa ini adalah data yang terbatas karena memang tidak lama ada di sana gitu ya, hanya beberapa hari saja, tapi temuan ini kami rasa cukup menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di lapangan karena kami mendapatkan informasi langsung dari warga. Nanti juga teman-teman sudah hadir di sebelah saya, tadi saya belum memperkenalkan, ada Bang Evan dari Bang Evan Bang Evan dari Walhi Pekanbaru yang juga nanti akan menjelaskan Walhi Riau. Mohon maaf Bang. Kalau Mbak, saya maafkan Mbak. Nah, nanti juga akan menjelaskan bagaimana kondisi di Rempang saat ini dan beberapa bulan terakhir. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan juga bagaimana kondisi atau analisis dari teman-teman kontras. Di sini ada Dimas tentang pengerahan kekuatan aparat yang berlebihan gitu ya. Tadi kita mendengarkan dari Rozi bagaimana posko-posko dan fasilitas negara itu kemudian malah jadi posko tempat tempat tinggal sementara aparat kepolisian, tapi tidak hanya aparat kepolisian tapi juga ada TNI
Satpol PP dan juga tim pengamanan dari BP Batam. Dimas juga akan menjelaskan soal bagaimana kejahatan korporasi itu, Dimas juga akan menjelaskan bagaimana keterlibatan TNI secara ilegal di lokasi tersebut dan mungkin juga potensi konflik yang kemudian yang kemudian akan ada di Rempang untuk beberapa hari ke depan. Silahkan Dimas. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman jurnalis baik yang hadir secara langsung di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia siang hari ini maupun rekan-rekan yang juga bergabung dalam saluran YouTube YLBHI, Kontras, dan Solidaritas Nasional untuk Rempang. Pertama-tama saya akan coba menggarisbawahi begitu ya dari hasil temuan yang berkaitan langsung dengan mobilisasi dan juga penerjunan aparat yang pada akhirnya juga mengeluarkan atau melahirkan eksesivitas maupun represivitas dan agresivitas dari aparat keamanan gitu ya. Kalau kita melihat dari 8 temuan, ada setidaknya 4 temuan yang semuanya itu berimplikasi karena adanya upaya-upaya yang terlalu berlebihan dalam konteks mobilisasi aparat keamanan yang merupakan aparat gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan juga Ditpam BP Batam, yang pada akhirnya kalau kita cermati, kalau kita lihat, ini adalah satu pola berulang yang seringkali kita temukan dalam konteks implementasi atau pelaksanaan proyek strategis nasional. Tidak hanya terjadi di Rempang, tapi juga ada di beberapa PSN-PSN yang mungkin nanti akan lebih banyak dijabarkan oleh rekan kami dari Walhi Eknas dan juga Walhi Riau. Tapi kami melihat ini sebagai satu pola berulang yang semuanya berimplikasi karena ada kepentingan atas nama investasi dan juga kepentingan dalam melakukan implementasi terhadap proyek strategis nasional yang itu merupakan agenda prioritas dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Nah, dari analisa atau dari temuan yang tadi sudah disampaikan, 4 yang berkaitan dengan mobilisasi aparat keamanan, kami melakukan analisis dalam pendekatan baik itu dalam postulat atau dalam konteks konstruksi hukum maupun dalam konstruksi terkait dengan nilai-nilai atau pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Yang pertama dari keseluruhan proses yang sudah dijabarkan terkait temuan, kami menyatakan bahwa apa yang terjadi di Pulau Rempang pada tanggal 7 itu adalah bentuk dari teror psikologis negara. Jadi apa yang dimaksud dengan teror psikologis negara, kawan-kawan semua? Yang pertama ada bentuk penyangkalan, ya, informasi baik itu berupa penutupan, pembatasan, urutannya keliru. Pembatasan, penutupan informasi, terutama kepada masyarakat, dan juga penihilan atau penegasian partisipasi masyarakat. Nah, penegasian informasi atau juga penutupan sumber informasi yang harusnya juga bisa disampaikan langsung oleh pemerintah atau otoritas kepada masyarakat, ini kemudian melahirkan satu bentuk ketertutupan proses-proses masyarakat untuk mengetahui seperti apa rencana, seperti apa proses-proses yang yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks implementasi kebijakan. Tapi kita melihat dalam semua proyek strategis nasional termasuk di Rempang ada satu siklus terkait dengan pembatasan dan penutupan akses terhadap informasi yang itu kemudian berimplikasi terhadap ketidaktahuan masyarakat dan juga kebingungan masyarakat dalam melakukan proses penelahan terhadap kebijakan. Yang kedua, kita juga melihat ada kekerasan simbolik yang itu juga sudah disebutkan dalam temuan yang tadi disampaikan oleh rekan kami, bahwa terdapat pembentukan 7 posko yang itu merupakan salah satu bentuk simbolik dari upaya-upaya untuk melakukan penyebaran teror dan juga intimidasi terutama terhadap keseharian warga masyarakat yang menjalankan aktivitas sosial dan juga ekonomi di Pulau Rempang. Yang kedua, kami juga menemukan bahwa terdapat bentuk-bentuk sweeping atau upaya-upaya untuk melakukan memonitor begitu ya, atau melakukan identifikasi terhadap beberapa orang yang ditenggarai merupakan
pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam proses-proses kekerasan yang terjadi tanggal 7 September dan juga tanggal 11 September. Nah, sweeping atau upaya-upaya untuk melakukan identifikasi ini juga biasanya kemudian dilengkapi dengan upaya-upaya untuk melakukan scapegoating atau upaya-upaya untuk melakukan pekambing hitaman terhadap orang-orang yang dianggap melakukan bentuk-bentuk kerusuhan sebelum adanya upaya-upaya proses hukum yang sifatnya juga bisa diambil secara lebih baik dan juga secara konstruktif begitu ya. Lalu yang ketiga juga ada bentuk-bentuk patroli jalanan yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk kemudian melakukan bentuk-bentuk pengamanan begitu ya, dan juga pengendalian terhadap situasi keamanan yang ada di Pulau Rempang. Nah, maksud dan tujuan dari patroli jalanan ini sendiri juga tidak pernah disampaikan secara clear dan juga secara transparan oleh pihak otoritas tempat, otoritas keamanan, sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai teror psikologis oleh negara kepada masyarakat. Karena masyarakat dianggap tidak mengetahui, masyarakat menganggap bahwa patroli yang dijalankan itu adalah upaya untuk kemudian melakukan proses penakut-nakutan dan juga penyebaran teror yang dilakukan oleh aparat keamanan. Yang keempat itu berkaitan juga dengan sosialisasi door to door yang sudah yang akan dan tengah dilakukan oleh otoritas setempat begitu ya, yang juga diikuti oleh aparat keamanan begitu ya. Nah, aktivitas pendampingan terhadap sosialisasi door to door ini juga merupakan langkah atau satu upaya begitu ya, yang secara sistematif juga melakukan bentuk-bentuk penyebaran teror, terutama berkaitan dalam aspek psikologis warga masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah penempatan beberapa fasilitas keamanan yang dimiliki oleh aparat gabungan di kantor Kecamatan Galang, yang ini juga merupakan bentuk-bentuk lain intimidasi untuk mendorong masyarakat secara sukarela dalam tanda kutip melakukan pendaftaran terhadap proses relokasi di Pulau Rempang. Nah, proses-proses ini yang merupakan salah satu bentuk analisis kami dan memperkuat basis analisis kami bahwa memang terjadi bentuk-bentuk teror dari negara terhadap masyarakat Pulau Rempang untuk kemudian dapat secara sistematis dan juga dianggap secara sukarela menerima kebijakan dari pemerintah terhadap implementasi dari proyek strategis nasional. Lalu yang kami juga telaah kawan-kawan sekalian adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian dapat memperkeruh situasi-situasi yang terjadi di Pulau Rempang, yang itu juga dikeluarkan oleh pejabat publik di pemerintah Republik Indonesia. Seenggaknya kami mencatat ada 4 begitu ya, pernyataan-pernyataan yang juga dianggap dapat memperkeruh proses dan juga menambah tebal begitu ya analisis terhadap upaya-upaya teror, terutama dalam aspek simbolik terhadap warga masyarakat Rempang. Yang pertama, pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menyatakan bahwa akan melakukan pembuldoseran begitu ya terhadap siapa saja yang menolak atau menghalang-halangi proses investasi. Nah, ini adalah satu cerminan bahwa negara itu melakukan upaya-upaya dalam proses pembiaran, terutama atau menegasikan upaya-upaya yang sifatnya humanis terhadap implementasi dari proses proyek strategis nasional dan juga beberapa proyek-proyek investasi lain yang ada di Republik Indonesia. Yang kedua, ada pernyataan dari Menteri ATR BPN yang menyampaikan bahwa hampir keseluruhan masyarakat yang ada di Pulau Rempang itu semuanya tidak mempunyai atau tidak menguasai sertifikat tanah yang ada di Pulau Rempang. Yang ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mengabaikan hak ulayat atau hak terhadap pengelolaan tanah adat, yang harusnya ini juga merupakan satu kebijakan begitu ya dalam pembaharuan agraria yang merupakan bentuk-bentuk atau upaya-upaya untuk pemerintah dilakukan proses akselerasinya.
Yang ketiga, ada pernyataan dari Panglima TNI yang juga menyebutkan bahwa akan melakukan penerjunan terhadap 1.000 personel TNI ke Pulau Rempang untuk proses pengamanan dan juga pembantuan dalam proses pematokan lahan. Nah, ini nanti yang akan saya coba untuk kemudian telah lebih jauh, apa implikasi dan juga apa makna yang disampaikan oleh Panglima TNI terutama dalam konteks operasi militer selain perang gitu ya. Dan yang keempat itu adalah pernyataan Kapolda Riau yang mengatakan bahwa tidak ada cacat prosedural dalam proses-proses penembakan gas air mata dan juga upaya-upaya penindakan terhadap masa aksi yang terjadi dalam tanggal 7 September 2023. Nah, yang kedua teman-teman, setelah tadi kita melihat secara analitik begitu ya bahwa terjadi teror negara kepada masyarakat Rempang. Yang kedua, kami juga mencermati bahwa terdapat operasi militer ilegal. Nah, ini yang kemudian tadi menyambung dari pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI Yudo Margono begitu ya, yang menyatakan bahwa akan mengirimkan bantuan personel 1.000 lebih TNI untuk membantu melakukan proses pengamanan dan juga proses pematokan lahan yang ada di Pulau Rempang. Karena kita mencermati bahwa apa yang disampaikan oleh Panglima TNI ini punya implikasi hukum. Nah, implikasi hukum ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang TNI, terutama di pasal 7 ayat 3 terkait dengan klasifikasi penerjunan militer yang dibagi menjadi dua, operasi militer dalam konteks perang atau OMP dan juga operasi militer selain perang atau OMSP, yang kalau kita kategorikan sebenarnya perbantuan dan kalau kita melihat dan mencermati sebenarnya dalam beberapa konteks perbantuan militer kepada proses-proses yang dilakukan oleh aparat-aparat keamanan itu juga sebenarnya harus merujuk terhadap apa yang disebut sebagai tanggung jawab atau sebuah keputusan politik dari negara sendiri. Karena kalau kita melihat pernyataan dari Panglima TNI itu adalah implikasi dari proses kepembelakuan operasi militer selain perang atau OMSP seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 di Undang-Undang TNI. Sehingga harusnya implikasinya sebelum pernyataan Panglima itu kemudian disampaikan kepada publik, Panglima TNI harus terlebih dahulu dapat mengidentifikasi atau dapat menunjukkan adanya keputusan politik yang itu juga dikeluarkan begitu ya secara tertulis oleh Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apa yang terjadi kemudian pernyataan publik yang disampaikan oleh Panglima TNI tidak berhasil menunjukkan juga keputusan politik begitu ya yang disampaikan oleh Presiden dan juga DPR. Nah, ini yang kemudian kita cermati atau kita analisa sebagai sebuah bentuk operasi militer ilegal. Karena kami melihat bahwa ada cacat, terutama cacat hukum begitu ya, atau cacat legal dari proses kemudian penerjunan atau perbantuan aparat-aparat TNI dalam konteks pengamanan dan juga perbantuan dalam konteks pematokan lahan yang ada di Pulau Rempang. Nah, yang ketiga yang kita juga kemudian analisis dari temuan-temuan yang sudah kami lakukan begitu ya dalam proses investigasi cepat yang dilakukan oleh tim solidaritas nasional untuk Rempang adalah adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya mau menyampaikan 3 poin sebelum nanti ditambahkan oleh rekan-rekan saya beberapa indikator-indikator pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau kita melihat konstruksi pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, bahwa terkait dengan situasi yang terjadi di Pulau Rempang itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Karena terdapat beberapa upaya-upaya yang menjurus terhadap kekerasan dan juga korban jiwa yang kemudian dilakukan proses aktivitas atau proses pelanggarannya oleh aparat keamanan atau oleh aparat negara. Dalam hal ini terdapat aparat gabungan yaitu yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP dan juga Ditpam BP Batam. Itu juga bisa ditenggarai sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang 39 tahun 1998. Yang pertama, ada pola penggunaan kekerasan yang berlebihan atau excessive use of force, yang kami melihat bahwa lagi-lagi ini bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan implementasi dari proyek strategis nasional.
Karena kita juga menemukan pola serupa, seenggaknya dalam beberapa implementasi PSN seperti di Wadas, Labuan Bajo, dan juga beberapa daerah-daerah lainnya yang semuanya teridentifikasi sebagai proyek strategis nasional dan semuanya hampir punya pola yang mirip, yakni dengan pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan. Yang kedua juga pendekatan keamanan yang diutamakan dibanding dengan pendekatan dialogis atau humanis. Dan yang ketiga juga ada bentuk penyangkalan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, kami melihat bahwa penggunaan atau dalam konstruksi excessive use of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan ini juga kami lihat dari bentuk-bentuk masih digunakannya gas air mata dan juga upaya-upaya represivitas terutama dalam menghalau massa aksi begitu ya dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, karena harusnya ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian terutama yang itu semua diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang tata cara penggunaan kekuatan di kepolisian, dan juga Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pedoman praktik kerja kepolisian. Nah, ada dua peraturan internal kepolisian yang ini kerap kali dilanggar karena kepolisian tidak berhasil kemudian dalam mengendalikan atau melakukan evaluasi terhadap proses-proses penggunaan kekerasan atau kekuatan yang berlebihan dalam beberapa praktik-praktik atau pengalaman-pengalaman implementasi dari proyek strategis nasional. Nah, dugaan kedua atau indikator kedua, dalam konteks dugaan pelanggaran hak asasi manusia adalah bentuk-bentuk penutupan akses informasi. Seperti kita tahu kawan-kawan, akses informasi ini merupakan hak asasi manusia yang itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan juga Deklarasi Universal terkait dengan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang itu punya hak untuk kemudian tadi yang disampaikan ada sosialisasi searah, tapi seringkali tidak ada satu forum atau satu ruang keterlibatan masyarakat secara kolektif untuk kemudian dapat melakukan pendekatan-pendekatan dialogis terutama terhadap pemangku kebijakan dan juga pemangku kepentingan. Ini yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan atau represivitas karena masyarakat tidak dianggap tahu begitu ya, dan tidak dianggap untuk dapat mengambil keputusan yang sifatnya juga berkaitan langsung dengan harkat dan juga kemaslahatan kolektif yang ada dalam tubuh masyarakat. Nah, yang ketiga yang kita cermati juga adanya upaya penangkapan sewenang-wenang yang kemudian ini juga melahirkan karena adanya bentuk-bentuk penggunaan kekuatan yang berlebih di tanggal 7 September 2023. Seenggaknya kami mencermati dalam prosesnya di tanggal 7 itu ada penangkapan 8 yang kemudian disusul 40 orang yang dianggap melakukan kerusuhan, tapi dalam prosesnya mengabaikan bentuk-bentuk prosedur hukum terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait dengan ratifikasi konvensi hak sipil politik dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama pasal 3 bahwa setiap orang itu harusnya melalui proses-proses penangkapan yang tidak sewenang-wenang dan didahului dengan proses hukum yang sifatnya juga prosedural dan itu legitimate begitu ya. Nah, tapi kita melihat penangkapan dalam tanggal 7 sampai tanggal 11 itu semuanya dilakukan secara cepat dan tidak prosedural, sehingga kami mencermati dan juga menganalisa bahwa dalam proses penangkapan tersebut itu masuk dalam kategori penangkapan sewenang-wenang yang merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh karenanya kami merasa bahwa domain dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 itu nyata begitu ya, dan itu terjadi, sehingga harus ada kewajiban-kewajiban terkait dengan proses-proses
yang harusnya dilakukan oleh negara dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa yang tadi sudah dijabarkan dari temuan-temuan yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dimas. Teman-teman, tadi kalau misalnya kita mendengarkan bagaimana kondisi di sana, tadi ada salah satu analisis dari teman-teman Kontras yang intinya adalah pengerahan aparat ini juga berpotensi untuk memunculkan konflik yang lebih besar lagi, dan ini juga termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat dengan beberapa tadi karakteristik dan poin-poin yang disampaikan. Nah, tapi kita perlu juga melihat gitu ya, berapa banyak jumlah masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Kalau misalnya diperkirakan ada 7.000 sampai 10.000 orang, itu tidak bisa dikatakan bahwa pulau itu tidak berpenghuni. Bahkan kalau misalnya kita melihat gitu ya, di sana itu terdapat banyak sekali masyarakat asli, masyarakat adat gitu ya, yang kita lihat, yang itu juga menempati turun-temurun, yang mereka juga selama ini diakui oleh negara lewat beberapa program-program pemerintah, pemilu dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa, setelah ini kita akan mendengarkan dari Bang Evan bagaimana sih kondisi di Bang Evan, bagaimana sih kondisi di Pulau. Bang, maaf ya kalau misalnya agak salah-salah ya namanya. Bagaimana kondisi di sana, apalagi teman-teman di Walhi Riau juga sebelum peristiwa tanggal 7 itu sudah di sana, begitu ya Bang ya. Jadi tahu sekali bagaimana posisi masyarakat, bagaimana penolakan yang ada dan kerasnya mereka berjuang. Dan juga mungkin bisa melihat gitu ya kondisi sekarang, dan kita mungkin bisa juga melihat ke depan bagaimana potensi-potensi konflik itu akan terjadi dan lebih parah kalau misalnya yang sekarang ini tidak terselesaikan. Silakan Bang. Oke. Pegangnya Kak. Aku boleh pinjam colokan nggak Kak? Dikit aja. Colokan apa nih? Laptop. Apa Oh, namanya? buat ini. Iya, aku mau kasih tunjuk peta aja. Kirim ke Haris aja, Bang. Ah, Kirim ke sana. harus sana maksudnya. Itu. Oh iya. Nggak apa ya? Kirim mana tuh? Oh bisa ya? Boleh ya? Bisa. Kalian jauh banget kan? Tarakin di sini. Oh ini ngeliatnya tuh. Ini laptop amfibi. Ah? Laptop amfibi. Oh iya, awalnya emang kayak gitu mas. Langsung aja. Kok hilang ya? Ya mbak, saya boleh letak laptop dulu. Selamat. Oh, ini udah ya? Oh, baik ya mbak. Oke, selamat siang. Terima kasih buat kawan-kawan semua gitu yang telah hadir, kawan-kawan Kontras, kawan-kawan nasional. Kami di Riau dan Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih buat dukungan kawan-kawan di Jakarta terhadap perjuangan sangat Rempang. Nah, ini nanti yang saya, bukan awal yang saya ceritakan gitu ya. Ini pasti udah, ini kejutannya gitu ya. Nah, saya mulai dengan tadi yang disampaikan dengan Rozi, Dimas gitu ya, bahwa di lokasi di Pulau Rempang itu paling, sebenarnya bukan Pulau Rempang ya gitu ya, di Rempang, Balerang itu kan, Barelang itu kan singkatan dari Batam, Rempang, Galang. Nah di tiga pulau ini paling dia terdapat 16 kampung Melayu tua. Nah sebarannya itu 11 di Rempang, 2 di Galang, 3 di Galang Baru. 3 di Galang Baru. Kalau tadi diceritakan bahwa pemerintah berstatement ada 2 gitu. Pertama mereka menyebutkan ini pulau kosong, pulau yang nggak berpenghuni. Nah itu keliru besar gitu ya. Kalau berdasarkan tutur masyarakat saja gitu ya, pulau ini sudah berpenghuni sejak 1834 mereka bermukim. Nah tapi belakangan beberapa orang tua kami di Riau itu membaca, kita baru menemukan bukunya gitu ya, buku yang karangan Raja Ali Haji. Judulnya itu agak susah saya ngomongnya, tapi saya ngintip dulu ya, gitu ya. Karena dia bahasa Arab judulnya.
Nah, tapi kurang lebih itu dia judulnya mana Kak? Oke, judul buku karangan Raja Ali Haji yang terbit di 1890 gitu ya, yang pertama sekali dicetak 1890. Nah, buku ini menggambarkan bahwa sebenarnya Rempang itu sudah eksis gitu ya, sudah eksis sejak 1720. Masyarakat sebenarnya ada tiga pulau penting yang menjadi kesatuan dari Kesultanan Riau Lingga. Pertama itu Pulau Rempang, yang kedua Pulau Galang, yang ketiga Pulau Bulang. Nah, ini tiga lokasi ini tempat gitu ya, tentara elitnya Kesultanan Riau Lingga gitu ya. Jadi mereka sebenarnya terlatih bertempur gitu ya, gitu. Jiwa-jiwa korsa prajuritnya seharusnya ada gitu ya. Ini cuma ngasih tunjuk gitu ya. Jadi prajurit negara Indonesia sekarang ini TNI bersama Polri sedang berkunjung. Seharusnya mereka melakukan wisata sejarah menurut saya. Bagaimana bahwa Kesultanan Riau Lingga gitu ya. Kesultanan Riau Lingga itu tidak sebagai pasukan elit di Rempang, Galang dan Pulau Bulang ini. Itu daerah yang tidak pernah diinvasi oleh tentara asing. Nah, yang paling berhasil itu tentara Indonesia sama Polri pada kejadian 7 September. Itu berhasil. Kalau dalam sejarahnya di buku Raja Ali Haji, lokasi ini lokasi yang tidak pernah ditembus oleh tentara asing. Gitu ya. Yang ketika mereka hendak menyerang Sultanan Riau Lingga, ini tidak berhasil. Bahkan di perubahan kepemimpinan gitu ya, di 1720 lalu 1778, pergantian kepemimpinan pasukan elit di Kesultanan Riau Lingga, tiga pulau ini tetap jadi tiga basis tentara elit di Kesultanan Riau Lingga. Nah, yang ini membuktikan bahwa pulau ini tidak kosong gitu ya, dari buku sejarah gitu. Ntar saya lagi berpikir gitu ya, apakah sampai Pekanbaru nanti setelah saya ambil bukunya, saya fotokopikan lalu saya kirim ke pemerintah gitu ya. Kami di Riau sedang berpikir kami mau berbagi cerita sejarah dengan Presiden Jokowi, dengan Menteri Bahlil, Menteri yang lain. Mungkin kami berikan buku itu untuk mereka gitu ya, supaya mereka bisa belajar sejarah panjang Indonesia, bahwa pulau ini bukan pulau kosong. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau dibilang klaim yang tadi diklaim ada 80% gitu ya, 80% penduduk setuju, lalu itu Mahfud, Bahlil bilang 50 gitu ya, itu memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan mereka nggak konsisten dan nggak punya data, atau mereka memanipulasi data, mungkin gitu ya, mungkin. Hati-hati nih ngomongnya Mas gitu ya, saya hati-hati sekali takut salah ngomong gitu. Nah, kalau kita nggak percaya, kita bisa cek lagi gitu ya, kawan-kawan Komnas, pertemuan kemarin sore itu menggambarkan gitu ya, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Rempang gitu ya, khususnya di Kampung Melayu, lalu di Sembulang, di Tanjung Banun dan Dapur Rendang itu mereka menyatakan mereka menolak untuk direlokasi. Mereka hendak bertahan di kampung adatnya, karena itu adalah kampung yang mempunyai sejarah gitu ya. Kalau negara bilang ada uang 1.200.000, uang 1 juta per kepala gitu ya, tapi itu cara berpikir kapitalistik yang digerakkan oleh negara. Apakah negara ini tidak pernah belajar sejarah, tidak pernah belajar sesuatu, bahwa tidak semua bisa dimonetisasi, tidak bisa dievaluasi secara ekonomi? Apakah sejarah saya lahir di Pekanbaru, rumah saya dibesarkan, itu dapat dihitung dengan sejumlah uang? Seharusnya enggak. Itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Nah, misalnya gitu ya, apakah pemerintah ikhlas gitu ya, apabila beberapa monumen yang dianggap monumen nasional, misalnya Monas gitu ya, dijadikan lokasi investasi, terus Monasnya digeser ke kota lain. Nah, situasi itu sedang terjadi di Rempang. Orang akan kehilangan identitasnya ketika dia dipindahkan ruang hidupnya, dipindahkan tanah adatnya. Tanah adat itu nggak bisa pindah. Itu yang kedua gitu ya. Nah, yang ketiga, saya sedikit loncat gitu ya dari paparan kawan-kawan. Saat ini pemerintah sedang memperbarui strateginya. Ya, strateginya tetap sama gitu ya. Berupaya menggusur dan memastikan investasi bekerja.
Saat ini ada 3 kampung tua yang menjadi sasaran utama relokasi. Sembulang, Tanjung Banun, dan Renam. Ini 3 kampung tua yang targetnya 2.000 hektar. Pada tanggal 28 September itu hendak digusur. Saya sih nyebutnya nggak cocok ini disebut relokasi gitu. Kalau relokasi itu ada kesepakatan, ada konsen yang dibangun pemerintah. Rakyatku, kita mau membangun, awak nak pindah atau nak? Oh, mau pak. Kompensasinya sekian. Nah kalau kita nggak usah diperhalus lah bahasa relokasi ya. Upaya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah itu akan dimulai dari 3 kampung tua. Mereka berhitung juga, karena kayaknya mereka baca buku sejarah juga. Masa pasukan elit diadu pasukan elit gitu ya. Nah jadi di 3 kampung tua ini itulah bakal ditegakkan utama gitu ya. Ditegakkan pertama perusahaan kaca asal Cina. Perusahaan kaca yang akan berinvestasi sekitar 178 triliun. Nah lalu informasi terbarunya, mereka akan menggeser gitu ya, kampung-kampung itu akan diajak dialog, gimana kalau bergeser ke kampung-kampung Melayu tua lainnya. Prosesnya direncanakan akan berlangsung selama 5 tahun. Nah kalau masyarakat nanya, saya cuma mempertegas gitu ya, mereka memalsukan, kita lihat dulu lah 5 tahun gitu ya. Kalau investasi yang berjalan dengan baik, bisa jadi baru kita berunding lagi. Kalau investasi yang buruk, ya bertahan aja kampung Melayu tuanya. Nah tapi bagi kami, ini tawaran yang sebenarnya menawarkan gimana kalau kami menggusur, menghancurkan gitu ya, sejarah Melayu, sejarah pasukan elit Kesultanan Riau-Lingga itu dalam waktu 5 tahun. Caranya gimana? Pecah-pecah dulu nih kampung-kampung 3 gitu ya. Kayak pemerintah ini gitu ya, kemungkinan belajar dari politik adu domba pemerintah Belanda. Nah, kayak pinter banget mereka belajar ini. Nggak apa-apa, itu biasa sih zoom ketika kita zoom itu ada yang kayak gitu biasa gitu ya. Ini bukan yang pertama, dulu saya juga pernah ngelihat siaran film porno gitu ya di satu zoom gitu ya. Ya itu di kejadian waktu Susakai itu Bongku ya. Nah jadi itu rencana pemerintahnya gitu ya. Mereka akan memulai dari 3 kampung tua. Lalu tawarannya apa lagi? Mereka akan membangun museum Melayu di 3 kampung tua yang bakal digusur. Pertanyaannya kayak gini gitu ya. Ketika penggusuran terjadi, apakah layak ada museum adat gitu ya, museum Melayu didirikan di situ? Seharusnya kalau nak dirikan museum gitu ya, mereka mendirikan museum gitu ya. Di lokasi ini pernah tercatat 3 kampung Melayu tua. Jadi tempatnya itu namanya museum, bukan museum adat lagi, museum penggusuran masyarakat adat. Berani nggak pemerintah buat kayak gitu? Supaya ngaku gitu ya. Lalu saya masuk dalam konteks apa yang kami kerjakan secara bersama ini. Judulnya itu kan potensi lanjutan, dampak potensi lanjutan. Tentu potensi lanjutan yang pertama, itu ada kemungkinan tanggal 28 September ini, batas terakhir peletakan batu pertama atau pelaksanaan groundbreaking di Rempang ini potensinya terjadi konflik lagi. Yang kedua gitu ya, potensi lainnya apa gitu ya, selain bentrok gitu ya, yang potensi keduanya bakal terjadi banyak pengkhianatan gitu ya. Karena hampir banyak tokoh gitu ya, saya tak sebut nama lagi lah ya, banyak tokoh gitu ya, mulai mengajak masyarakat investasi demi kemajuan Melayu gitu ya. Lalu nanti masyarakatnya disekolahkan ke Cina, jadi mereka jadi operator. Tapi mereka berpikir nggak ya, Malay gitu ya, sebagai Melayu, yang ngomongin ya, sebagai Melayu, mereka berpikir nggak ya, tanah ini, walaupun nanti ada orang Melayu jadi petinggi gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang akan dibangun ini, di investasi yang dibangun ini, apakah Melayu masih sebagai owner, sebagai pemilik pulau, sebagai pemilik tanah adat? Enggak. Saya nggak ngerti tuh cara berpikir pemimpin yang kayak gitu yang mengatasnamakan kesejahteraan Melayu. Lalu dampak lanjutannya gitu ya. Dampak lanjutan ketiganya, kami memproyeksi dalam jangka panjang gitu ya.
bahwa investasi ini tidak hanya mengancam 16 kampung tua. Nah ini gambaran gitu ya, ini kurang lebih gitu ya. Kalau judul petanya gitu, dari berbagai sumber kami kumpulkan, ini sebaran tambang pasir laut untuk kepentingan PLTS dan pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Riau. Nah ini Rempang, ini Rempang, ini Rempang, ini Rempang, ini Rempang. Lalu kita lihat gitu ya, di bagian mana aja mereka bakal menghancurkan laut dan pulau-pulau kecil. Di sini. Di sini. Ada banyak sebarannya gitu ya. Jadi ini sudah terdesain dengan besar gitu ya, terdesain dengan rapi, terdesain secara terstruktur, tersistematis. Gitu. Kawan-kawan kan tahu bahwa pabrik kaca itu pasti bahan pabrik kaca, pabrik solar panel itu bahan bakunya jelas gitu ya. Bahan baku utamanya itu pasir. Jenis pasirnya apa? Silika dan kuarsa. Sumber utama di mana? Laut. Ini dia. Ini sebarannya. Ini sebarannya. Ini yang eksis sekarang ya. Ini kondisi yang eksis sekarang. Tanpa pabrik kaca aja gitu ya. Sebenarnya pesisir Rempang gitu ya, pesisir Rempang itu sudah terancam dengan namanya beberapa perusahaan-perusahaan di situ gitu ya. Saya nggak tahu juga nama perusahaannya gitu ya. Baik di bagian barat, bagian timur gitu. Itu kita udah lihat ya. Di kiri kanannya udah ada investasi. Sudah ada izin-izin tambang yang bercokol di situ. Nah, kalau ada investasi lagi nih, potensinya apa? Ya, potensi satu, kerusakan lingkungan skala besar. Yang kedua, konflik antar masyarakat. Ini mayoritas di pulau-pulau ini kehidupan sebagai nelayan. Nelayan mana yang sebutkan satu nelayan di dunia ini yang ketika wilayah tangkapnya dirusak oleh tambang pasir nggak marah? Bantu saya belum ketemu. Oh nanti dijadikan mata pencarian di Rempang ini, di lokasi yang bakal ditargetkan utama ini, yang kuning dan biru. Jadi buruh. Pendapatan secara ekonomi mungkin lebih besar kalau bicara UMR dan lain gitu ya. Tapi layanan lingkungannya bakal berkurang, satu gitu ya. Yang kedua, waktunya bakal tersedot dengan 9 sampai 5, 8 sampai 5 gitu ya. Belum lagi dampak kesehatannya. Kita kan bisa lihat ya sejarah-sejarah pabrik-pabrik Cina yang bekerja di Indonesia. Apakah buruhnya diberikan keselamatan kerja, jaminan keselamatan kerja yang lebih baik dari perusahaan lainnya? Pak Edi bisa jawab itu sebagai orang Sulawesi ya. Yang ini lagi banyak. Nah, tapi ini dampaknya, gitu ya. Dampak yang akan ditimbulkan oleh investasi ini. Nah, makanya saya berpikir gitu ya, investasi ini mungkin bukan berencana sebagai genosida, gitu ya. Tapi dengan penggusuran paksa, gitu ya. Lalu jenis pengerusakan seperti ini gitu ya. Ini penghancuran Melayu gitu ya. Penghancuran Melayu dalam yang dapat diukur dalam jangka tahun tertentu gitu ya. Ya seharusnya Komnas HAM bisa lebih, kalau mereka ada bagian riset gitu ya, mereka bisa riset ini. Dengan investasi sebesar ini, dengan penggusuran seperti ini gitu. Seberapa lama lagi orang Melayu pesisir bisa bertahan? Melayu di Pulau Riau bisa bertahan dengan tangkapan nelayannya, dengan kehidupannya di pulau. Nah lalu yang terakhir saya sampaikan begini, tadi saya lupa, saya agak di depan ya, gitu ya. Ini namanya Pulau Galang, gitu ya. Ini Pulau Galang. Dan hampir semua lokasi ini sebenarnya masih kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutannya kan kalau di media disebutkan KLHK bilang mereka melepaskan pelepasan kawasan hutannya. Di Galang ini, di sekitar sini, Dapur 3 namanya. Mereka udah masuk alat berat loh. Buka jalan untuk persiapan lokasi relokasi. Coba kawan-kawan bayangkan gitu ya, bandingkan dengan beberapa kejadian masa lalu
Ketiga masyarakat, ada Bongku, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di mana gitu ya. Kebetulan saya Riau, saya hafal Riau jadi ya. Berapa banyak yang masyarakat beraktivitas di kawasan hutan ditangkap. Tapi ketika gitu ya, BP Batam bersama timnya bawa alat berat, bangin hutan gitu. Di kawasan maupun tidak kawasan, itu harus ada izinnya. Kalau dia kawasan hutan harus ada izin perizinan berusahanya. Kalau dia bukan kawasan hutan, ketika ngambil kayu harus ada perizinan pemanfaatan kayunya gitu ya. Nggak ada. Polisi berani nggak nangkep itu? Itu tindak pidana kok. Kita tantang gitu ya. Ada kejahatan depan mata mereka, kejahatan kehutanan gitu. Mereka berani nggak? Kita bakal sampaikan tuh nanti di temuan yang lain gitu ya. Tapi pesan terakhirnya gitu ya. Pesan terakhirnya, investasi ini bakal membawa dampak buruk terhadap masyarakat Melayu, dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi ada seorang tua namanya Bah Risman, yang beberapa waktu dicari-cari polisi terus ya, kayaknya polisi ngefans sama mereka ya. Jadi mereka berharap ketemu Abah terus gitu ya. Nah jadi Abah tuh bilang kayak gini, belum terbangun pabrik kaca, tapi kaki kami sudah berdarah karena kaca. Sudah berdarah karena beling. Jadi sebelum kaca jadi, kejadian tanggal 11 itu telah mengakibatkan banyak Melayu berdarah karena tindakan yang dilakukan oleh negara. Terima kasih. Terima kasih Bang Evan. Tadi kalau misalnya kita lihat bagaimana teman-teman yang ada di Pulau Rempang kemudian dia seakan-akan, bukan seakan lagi, tapi memang tidak pernah dijadikan prioritas oleh negara. Jadi negara dia hanya melihat bahwa oh ini ada pulau, ada tempat yang bisa dieksploitasi, kemudian bisnis muncul. Mereka tidak lagi melihat bahwa di situ ada orang, di situ ada sejarah, di situ ada nini mama, ada anak cucu gitu ya, yang itu mereka juga punya penghidupan. Dan juga bagaimana tadi potensi konflik yang terjadi itu ternyata lebih besar gitu ya. Bahkan kalau misalnya memang bukan relokasi bahasanya tadi, tapi sudah penggusuran secara paksa itu memang ada. Pasca penggusuran yang kita bisa lihat dari beberapa kasus sebelumnya itu berakhir pasti dengan konflik juga yang sangat serius. Nah, Bang Edi setelah ini dari YLBHI juga akan menceritakan bagaimana sih penggusuran paksa itu sering digunakan oleh negara untuk meloloskan investasi mereka yang kalau dalam beberapa tahun terakhir ini itu di atas namakan proyek strategis nasional. Silakan Bang Edi. Bang Edi. Ini bukan korban ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Salam hormat kepada teman-teman jurnalis, baik yang hadir secara langsung maupun melalui online. Dan tentunya hormat setinggi-tingginya kepada warga di Pulau Rempang yang sampai saat ini masih berjuang mempertahankan ruang hidup, tanah, air, dan marwah bangsa ini, teman-teman. Dan tentu juga terima kasih kepada teman-teman lain yang selama ini sudah bersolidaritas atas perjuangan hidup warga yang ada di Pulau Rempang. Teman-teman, seingat kami sejak tahun 2016 ya, ditetapkannya peraturan presiden tentang proyek strategis nasional, rasa-rasanya energi kita itu habis untuk mengetuk hati rezim ini, untuk mengingatkan rezim Jokowi dan antek-anteknya bahwa proyek ini akan menggusur ruang hidup masyarakat, akan mencerabut hak-hak hidup masyarakat itu. Dan terakhir yang terjadi di Rempang, lagi-lagi ini adalah proyek strategis nasional. Ini bisa jadi menjadi pertaruhan terakhir rezim Jokowi versus masyarakat sipil, melawan masyarakat adat, melawan petani, melawan nelayan, dan jaringan masyarakat sipil gitu. Artinya kalau Rempang ini berhasil ditembus oleh rezim yang otoriter ini, itu tidak menutup kemungkinan ke depan
proyek-proyek semacam ini akan mudah dijalankan gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kita masyarakat sipil berhasil membuat pertahanan melawan ketidakadilan ini, bersatu dan bersolidaritas, dan membuat aksi-aksi kolektif dan konstitusional, maka ini akan menjadi capaian bahwa kita berhasil menahan ambisi atau arogansi rezim ini terhadap investasi yang bersumber dari luar negeri gitu. Yang kedua, saya pikir investigasi ini dilakukan oleh teman-teman solidaritas masyarakat untuk Rempang. Ini untuk meluruskan ya pernyataan narasi-narasi sesat yang disampaikan oleh pihak-pihak di luar sana, terutama dari pejabat pemerintah mengenai duduk perkara peristiwa tanggal 7 dan sebelum peristiwa tersebut gitu. Nah, saya pikir hasil investigasi ini berdasarkan metode yang disampaikan oleh teman kita tadi, itu melalui observasi, wawancara, dan turun ke lapangan, paling tidak ini menjadi asumsi awal kita, inilah kebenaran secara faktual berdasarkan metodologi yang tentu dilakukan secara ilmiah gitu. Nah, tentu untuk sampai pada kesimpulan investigasi ini, kita menyadari bahwa ada 3 lapisan waktu yang kita berupaya potret ya, yaitu di pra peristiwa tanggal 7, kemudian di peristiwa tanggal 7, dan pasca peristiwa tanggal 7. Karena kita tahu betul dan sadar bahwa peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di tanggal 7 itu tidak berdiri sendiri. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahului itu. Misalnya ada upaya-upaya intimidasi hukum, ada upaya kriminalisasi, ada upaya ancaman-ancaman, yang semua itu gagal dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mengintimidasi warga agar meninggalkan lokasinya secara sukarela. Nah, kegagalan itulah yang berbuah pada peristiwa tanggal 7. Kemudian negara mengerahkan kekuatan kekerasan untuk memaksa warga pindah dari ruang hidupnya. Nah, 3 potret ini kita coba ambil kesimpulan bahwa tadi teman sudah menyimpulkan ada pelanggaran HAM ya, berupa kekerasan dan pengerahan aparat yang secara ilegal gitu. Nah, kami dari YLBHI yang merupakan bagian dari Solidaritas Nasional ini akan secara umum akan menyampaikan 3 poin ya. Mengenai fakta-fakta saya pikir sudah banyak tersebar di media dan tadi disampaikan juga oleh Rozi sebagai pemapar temuan-temuan investigasi. Yang pertama, kami memotret ya, ini adalah praktik nyata penyalahgunaan kekuasaan melalui kebijakan yang otoriter ya, yang ini berkali-kali YLBHI sejak periode kedua Jokowi mengingatkan bahwa ini ada tanda-tanda rezim mengarah ke otoritarianisme gitu. Yang kedua, ini adalah penggusuran paksa yang berdasarkan instrumen HAM nasional maupun internasional, ini masuk kategori pelanggaran HAM yang berat. Dan yang ketiga, ini adalah kejahatan korporasi atau yang kita biasa kenal dengan istilah kerah putih, yang tiga jenis ya, bisa jadi ada administrasinya, ada perdatanya, dan ada pidananya. Bisa next. Oke, teman-teman. Nah, di poin pertama tadi ya, mengenai 3 poin yang kami sampaikan di poin pertama, ini kami katakan bahwa ada praktek penyalahgunaan kekuasaan ya, ini kebijakan otoriter yang dibungkus seolah-olah demokrasi, artinya demokrasi yang dimanipulasi oleh rezim ini, karena gejalanya hampir mirip dengan praktek PSN yang sebelumnya terjadi, misalnya di Kulon Progo, di Wadas, ada di daerah timur, di Bantaeng, di Morowali, dan di daerah Obi. Nah, ciri-cirinya penerapan paksa proyek ini, misalnya kekuasaan itu hampir terpusat di eksekutif. Di Rempang, sampai saat ini kita belum pernah mendengar statement resmi dari DPR untuk memanggil eksekutif terkait pertanggungjawaban proyek ini. Artinya kekuasaan berpusat di eksekutif.
Ini bukti bahwa lemahnya pengawasan dari DPR. Yang kedua, ada militerisme. Kita saksikan sendiri pengerahan polisi dan tentara secara berlebihan, ya. Kemudian ada penghilangan hak-hak individu atas nama kebijakan negara. Statement dari Menteri Agraria menyatakan bahwa itu tidak ada sertifikat, masyarakat itu tidak punya dasar yang ada di Rempang gitu. Ini adalah model bahwa negara tidak mengakui hak masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Dan yang terakhir, proyek ini sejak ditetapkan sebagai PSN, ini menciptakan situasi negara versus masyarakat. Padahal secara histori di tahun 2004 ya, awalnya proyek ini itu adalah proyek swasta, kerjasama antara BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha gitu. Jadi ini adalah investasi swasta, dan sejak tahun 2004 sampai 2023 nyaris tidak ada pergerakan atau tidak ada realisasi. Nah, sejak Agustus 2023, proyek ini diambil alih oleh negara, kemudian tampillah secara gegap gempita dan gagah aparat keamanan atas nama kebijakan negara. Jadi seolah-olah ini adalah proyek negara, padahal ini hanyalah pembungkus ya dari proyek swasta gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, tadi poin pertama ya, Pasal 9 huruf D dan huruf E Undang-Undang 26 tahun 2000 ini jelas mengatakan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, apalagi disertai dengan pengurangan pembatasan hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik, itu merupakan kategori pelanggaran HAM yang berat, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Mari kita cek apa yang terjadi di Rempang. Tadi teman-teman ya, untuk memaksa warga itu pindah dan relokasi, maka dilakukan pembatasan kesehatan, pengurangan kesehatan. Ingat, pembatasan dan pengurangan itu masuk kategori pelanggaran HAM. Pendudukan aparat-aparat militer dan polisi di kantor-kantor kecamatan itu bagian dari pengurangan dan pembatasan layanan publik. Harusnya masyarakat itu bisa mengakses layanan secara normal, tapi dengan adanya aparat dan TNI itu berdampak pada pengurangan layanan publik. Ini adalah ciri-ciri yang mengarah pada pelanggaran HAM yang berat gitu. Dia dikatakan pelanggaran HAM berat ya, karena hak atas perumahan ini kan bisa berdampak kemana-mana. Bisa melebar ke hak atas pekerjaan, pendidikan, pangan, dan lain sebagainya. Nah, apalagi berdasarkan fakta-fakta temuan teman-teman, ternyata ini berdampak pada masyarakat takut melaut, takut bekerja, dan lain sebagainya gitu. Sehingga inilah yang dimaksud bahwa jika pemerintah memaksa untuk melakukan relokasi tanpa persetujuan warga, maka jelas ini adalah pelanggaran HAM yang berat, kawan-kawan. Yang kedua, instrumen HAM internasional juga mengatakan dalam prinsip pembangunan berbasis relokasi atau penggusuran, ini mengatakan bahwa penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat karena ini jelas akan berdampak pada sektor hak asasi manusia yang lain gitu. Itu kesimpulan kami di poin kedua ya. Next ke poin ketiga. Oke, di poin ketiga teman-teman, ini adalah kejahatan korporasi yang kami sebut ada perjanjian gelap ya antara pemerintah dengan PT MEK gitu. Di tahun 2004 kita ketahui bersama ada perjanjian antara BP Batam dengan PT MEK ya, di mana objek yang diperjanjikan itu menurut kami itu bukanlah miliknya BP Batam atau bukan miliknya PT MEK. Karena Pulau Rempang tadi disampaikan oleh Pak Effendi, ya, disampaikan oleh Pak Even bahwa Pulau Rempang itu sebagian adalah kawasan hutan dan ada hak-hak masyarakat adat yang ada di Pulau Rempang.
Sehingga berdasarkan prinsip perjanjian, jika objek yang diperjanjikan itu ada hak yang berdiri di atasnya, maka itu adalah perjanjian yang berikat buruk, dan itu adalah kesepakatan jahat gitu. Ini yang kami sebut bahwa pola-pola kejahatan korporasi ya, melalui mengakali sistem administrasi, perdata maupun pidana, ini adalah motif-motif kejahatan kerah putih gitu. Nah, sehingga ini bisa dikatakan ini kejahatan yang tersistematis, apalagi melibatkan korporasi dan negara, gitu. Sehingga pertanggungjawabannya harus juga ikut korporasinya selain pemerintah. Oke, yang terakhir, ya, poin yang terakhir teman-teman. Saya pikir kasus Rempang ini harus menjadi momentumnya untuk mengakhiri impunitas, ya, impunitas yang selama ini impunitas itu menjadi penyebab utama pelanggaran HAM. Sejak awal rezim Jokowi, pelanggaran HAM terus bertambah berdasarkan catatan YLBHI dan teman-teman masyarakat sipil. Salah satu penyebab utamanya adalah impunitas. Para pelaku pelanggaran HAM tidak pernah diadili, jangankan dibawa sampai ke pengadilan. Diproses saja secara hukum, penyelidikan, apalagi tahap penyidikan itu hampir bisa dihitung jari kasus yang berhasil diproses. Nah, sehingga sudah saatnya peristiwa kemanusiaan di Rempang ini yang begitu nyata, begitu telanjang terjadi pelanggaran HAM, negara harus menegakkan prinsip akuntabilitas. Pelaku-pelaku pelanggaran HAM, kekerasan aparat maupun pelanggaran HAM berat ya, berupa relokasi dan pengusiran paksa, itu harus bertanggung jawab. Komnas HAM harus berani melakukan penyelidikan terhadap para pelaku-pelaku tersebut untuk mendorong adanya akuntabilitas pertanggungjawaban pelanggaran HAM. Ini untuk menghindari adanya korban-korban selanjutnya, teman-teman. Dan yang terakhir, saya pikir hasil investigasi ini ya dan simpulan-simpulan awal dari teman-teman ini akan mendesak beberapa lembaga negara ya, baik Komnas HAM maupun Mabes atau Ombudsman dan lain-lain untuk melakukan proses lanjutan baik penyelidikan, pemantauan atau investigasi dengan adanya temuan-temuan dugaan ini ya, pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat. Saya pikir itu aja teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bang Edi yang tadi juga menegaskan bahwa atas nama investasi, proyek strategis nasional, kemudian negara bisa membabi buta, gitu ya. Dia bisa melakukan penggusuran paksa, yang itu kalau disebutkan tadi oleh Bang Edi juga menegaskan bahwa itu masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat karena penggusuran paksa dia juga menjadi salah satu, dia juga berdampak kepada pelanggaran HAM yang lainnya. Teman-teman, selain tentang penggusuran paksa, kita melihat juga potret kekerasan yang ada di Rempang. Tadi juga Bang Evan juga menjelaskan bahwa ada potensi hampir seluruh pulau kemudian dia berubah gitu ya menjadi korporasi gitu ya, atau dikelola oleh korporasi. Nah, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya itu secara spesifik terhadap lingkungan yang ada di Pulau Rempang, terhadap manusia yang ada di sana, khususnya juga terhadap kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok yang selama ini sangat rentan sekali, gitu ya. Kita akan mendengarkan statement dari Mbak Dewi dari Walhi tentang kejahatan terhadap lingkungan dan juga kejahatan terhadap manusia yang ada di dalam Pulau Rempang. Silakan Mbak Dewi. Ya, baik, terima kasih Kakak Mela. Selamat siang kawan-kawan, rekan-rekan media semuanya yang hadir di sini maupun yang ada di ruang online. Saya hanya menambahkan ya dari beberapa tadi sudah cukup banyak disampaikan. Tapi saya mau melihat begini. Kejadian di Rempang, Pulau Rempang bukan kejadian pertama di Indonesia atas nama proyek strategis nasional. Ya, kita bisa melihat
mungkin lebih dari 10 ya proyek strategis nasional yang dia berujung konflik. Ini menjadi pertanyaan besar. Proyek strategis nasional tapi menimbulkan konflik, ya, menimbulkan penggusuran, menimbulkan kekerasan fisik, menimbulkan traumatis berkepanjangan, menimbulkan bahkan kehilangan nyawa. Karena kita juga melihat beberapa hal-hal yang proyek-proyek yang lainnya yang itu kemudian juga berdampak pada penghilangan nyawa. Ini menjadi hal yang harusnya ya pemerintah sudah melakukan evaluasi dan penghentian. Kenapa kita mengatakan, kan pertanyaannya begini, kenapa ini terjadi? Proyek strategis nasional ya yang selalu digadang-gadangkan dipaksakan untuk cepat selesai tanpa kemudian melihat sejauh mana ya kita bicara soal daya tampung, daya dukung lingkungan hidup kita sekarang, bagaimana kehidupan rakyat, kehidupan perempuan, kehidupan anak ya dan kelompok-kelompok lainnya, bagaimana kemudian melihat keberlangsungan lingkungan ya maupun kemudian yang kita bilang soal perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kalau kita mau melihat lagi, kenapa kita menjadi pertanyaan besar terhadap proyek strategis nasional? Pertanyaannya begini, setiap tahun keluar Permenko, ya setiap tahun nih, Permenko tentang daftar proyek strategis nasional. Coba kita cross check, apakah ada Permenko ya yang keluar dia setiap tahun dengan yang sama? Ini kalau kita mau bilang keanehan yang terjadi di Indonesia ya dalam membuat sebuah kebijakan. Kedua, ya kalau dilihat kenapa ini yang kemudian menjadi persoalan, tentu kalau ditanya siapa di balik belakangnya, hampir semua proyek strategis nasional adalah strategis bagi investor, bagi pengusaha, bagi korporat. Apakah dia strategis bagi rakyat? Kalau strategis bagi rakyat ya konflik dong harusnya. Ya. Tapi kita melihat bagaimana kemudian konflik yang terjadi. Ini adalah satu hal yang menjadi pertanyaan besar ya di kita. Indikator yang dikatakan oleh strategis nasional ini apa? Kenapa kemudian kebijakan RT RW kita bisa diubah atas nama proyek strategis nasional? Undang-Undang Cipta Kerja ya itu juga ada pasal atas nama ya kebijakan atau proyek strategis nasional, maka tata ruang bisa diubah. Ini kan menjadi logika terbalik. Harusnya proyek mengikuti tata ruang, karena tata ruang adalah bicara soal yang lebih besar. Ya, tapi kan ini berbeda. Yang kalau kita mau mengatakan bagaimana kemudian paradigma ataupun cara pikir untuk mengutamakan ya korporasi-korporasi ya yang dia adalah merampas ruang hidup, merampas sumber daya alam kita, eksploitasi ya, merampas kebebasan rakyat gitu ya. Ini adalah satu persoalan yang kita melihatnya bukan hal yang main-main lagi gitu. Situasi di Rempang kalau tadi disampaikan dengan Bang Edi ya, ini warning keras buat negara. Dan DPR harusnya bekerja ya dengan strategis meletakkan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena DPR selalu mengatakan, anggota DPR kan selalu mengatakan kami ini perwakilan rakyat. Selalu mengatakan kami ini perwakilan rakyat. Rakyat yang mana? Ketika hari ini semuanya udah banyak digusur ya, kehilangan sumber penghidupannya, sumber mata pencahariannya, DPR-nya di mana? Ini menjadi hal yang harusnya ya sudah diletakkan ya kepada sebuah evaluasi ya terhadap proyek strategis nasional. Nah, berikutnya, apakah kemudian dengan konflik yang terjadi hampir di semua proyek strategis nasional, kita bisa mengatakan bahwa ini menjadi proyek yang berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan? Yang tadi sudah disampaikan dengan Edi ya,
Bang Edi mengatakan bagaimana tidak hanya terjadi di Rempang, beberapa daerah yang lain itu juga terjadi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini ya adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan? Ya, karena dia meluas, dia sistematis. Nah, dengan tadi yang juga disampaikan Evan ya, bagaimana skemanya pun itu dilihat secara luas gitu ya, dan dia sistematis terhadap eksploitasi sumber daya alam. Ya, Walhi juga melihat jangan-jangan ini adalah melalui proyek strategis nasional kita memang sedang menuju ekosida. Apa yang dikatakan dengan ekosida? Ya, ada pemusnahan, ada penghancuran, ada eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam kita, dan itu mengganggu, merusak ekosistem yang selama ini ya dikelola, dimanfaatkan, ya, dikuasai oleh masyarakat untuk penghidupannya, untuk kehidupannya. Ini dilakukan secara sistematis pemusnahannya. Kenapa sistematis? Ya kita lihat mulai dari kebijakannya, undang-undangnya sampai dengan praktek, ya pelaksanaannya itu semua syarat akan kekerasan, syarat akan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau kita melihat hari ini begitu meluasnya ya eksploitasi sumber daya alam kita, ya begitu meluasnya ya penggusuran, perampasan tanah, ya ini adalah satu arah yang kita lihat menuju ekosida di Indonesia, ya dan kita bisa melihat bagaimana praktek eksploitasi sumber daya alam itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kita balik lagi melihat yang tadi ya, bicara soal PSN. Yang tadi apa sih strategisnya? Ya, ada pabrik kaca di sana ya dibandingkan dengan strategis rakyat yang mengelola sendiri ekonomi. Hari ini kalau dikatakan kan ada ya pernyataan dari Mahfud kalau saya tidak salah yang mengatakan kan bagus kalau ada pabrik kaca untuk masyarakatnya naik ekonominya, dianggap miskin. Bayangkan ya kalau kita ngobrol dengan masyarakat di sana, apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah? Mereka banyak hidup bersuadaya sendiri, menghidupi ya diri mereka, ekonomi mereka dari sumber daya alam yang ada, dari sumber lautnya, ya. Kenapa kemudian pemerintah kita mengatakan bahwa mereka menjadi tidak punya apa-apa? Ini yang kita melihatnya sangat sedih ya, negara kita sendiri seperti itu. Pemimpin kita sendiri melihat rakyatnya sebegitu rendah, sebegitu kecilnya. Ya. Yang berikutnya kalau kita kembali lagi dengan hasil laporan awal ya, investigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kontras bersama juga kawan-kawan di Riau ya. Ini menunjukkan yang tadi balik lagi kejahatan kemanusiaan. Karena fakta yang tadi dimunculkan ya dari hasil investigasi ini itu sudah memenuhi yang kita bilang dengan kejahatan. Negara dalam hal ini adalah pemerintah kita sudah melakukan kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan. Nah, ini harusnya kalau nyampe ke PBB ini udah ditindak tegas ini. Ya. Karena Indonesia adalah salah satu negara pihak PBB. Harusnya sudah ditindak tegas. Karena sudah begitu banyak prakteknya dan hari ini warga Pulau Rempang adalah menjadi salah satu korban dari sekian banyak korban di Indonesia. Nah, hal yang kemudian kita melihat kembali adalah bahwa di antara situasi tersebut, ya, kalau kita membaca ataupun mendengar tadi yang disampaikan, hal yang tidak pernah dipikirkan oleh negara kita adalah dampak panjangnya. Bayangkan hari ini ya, ketika aparat keamanan ya ratusan ribuan datang, apa yang terjadi? Terutama pada perempuan dan anak-anak. Traumatik yang berkepanjangan, ya, negara itu luput, bahkan tidak pernah hadir. Ya di cross check saja setiap konflik yang terjadi, di mana kemudian
ya negara melihat ada traumatik kepanjangan. Apa yang dilakukan oleh negara? Membiarkan, ya. Paham nggak negara ketika itu terjadi kebencian yang terjadi? Paham nggak yang dilakukan menjadi ketakutan yang terjadi? Atau jangan-jangan memang negara sedang senang, rakyatnya takut semua. Biar semua keputusan, ya, biar semua proyek-proyek itu mereka yang ambil. Nggak perlu dengan rakyat. Tapi mereka salah meletakkan itu pada kawan-kawan di Rempang. Kalau tadi yang disampaikan dengan Evan, ya, bagaimana suku Melayu juga punya sejarah. Bagaimana mereka mempertahankan, berjuang untuk itu. Jadi hati-hati juga pemerintah kita, gitu ya, untuk kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan, ya, meletakkan aparat keamanan, ya, pada konflik-konflik sumber daya alam, pada konflik-konflik yang merampas ruang hidup rakyat, ya, yang menghancurkan lingkungan hidup, itu bisa berdampak panjang sebenarnya terhadap kepercayaan rakyat juga pada negaranya. Traumatik yang terjadi, ya, anak-anak dan perempuan, bahkan sampai hari ini kami juga masih mendengar bagaimana perempuan, anak-anak itu takut sekolah. Mereka nggak berani ke sekolah. Artinya apa? Ada hak atas pendidikan anak yang terlanggar karena tindakan negara dengan mengirimkan banyak aparat di sana. Ada hak atas mobilitas, ya, perempuan yang hilang. Kenapa? Karena tindakan negara yang mendatangkan, ya, ratusan atau bahkan ribuan aparat keamanan di sana. Jadi kalau dibilang sah nggak kita mengatakan bahwa negara melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi perempuan, pelanggaran hak asasi anak? Sah. Karena kita melihat banyak hak-hak perempuan, ya, anak yang itu kemudian dirampas. Jadi kalau kita mau melihat ada rasa aman yang itu dilanggar, ada hak atas pendidikan anak yang hilang, ada hak atas penikmatan gitu ya, ataupun kalau anak itu punya bermain, ya, dia tidak ada rasa takut dan sebagainya, tapi dengan pendekatan hadirnya aparat keamanan, mereka tidak berani ke sekolah, ya, mereka tidak berani keluar rumah, itu adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia, bahkan kalau bisa dikatakan tadi HAM berat. Jadi kalau kita melihat kenapa hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh negara melalui, ya, salah satunya proyek strategis nasional yang hari ini terjadi, ya, ini harus segera dievaluasi, dihentikan, dan DPR, ya, harus turun untuk mengevaluasi ini semuanya. Dan kalau mau dikatakan termasuk dengan mereformasi sektor keamanan kita. Dalam berbagai konflik sumber daya alam, aparat terus yang di depan. Gitu ya, tadi udah disampaikan. Coba aja teman-teman lihat, ketika aparat datang, itu aman nggak? Enggak, malah konflik yang terjadi. Ketika mereka masuk ke kampung, ya, bukan malah aman, malah konflik yang terjadi. Nah, ini kan aneh. Ini kan aneh gitu. Kenapa? Karena memang harusnya tugasnya keamanan melindungi kita dari luar, bukan dari rakyatnya sendiri. Ini kan logika yang terbalik, sangat terbalik gitu ya, yang dilakukan oleh negara. Jadi sekali lagi kami, ya, Walhi sendiri melihat bahwa kalau ini kemudian tidak segera dihentikan, maka, ya, konflik-konflik atas nama proyek strategis nasional itu akan terus terjadi, ya, korban akan terus berjatuhan, ya, pengrusakan lingkungan akan terus terjadi, ya, penghancuran, eksploitasi, pencemaran, ya, dan itu punya implikasi sangat panjang, ya. Jadi kalau pemerintah buat proyek kaca ini untuk 80 tahun, bisa kemudian perjuangan ini juga bisa sampai generasi berikutnya. Karena banyak juga konflik-konflik yang itu dia sampai generasi keempat, kelima terus berjuang.
Artinya apa? Harusnya ini segera dihentikan. Kenapa? Karena ketika sesuatu dimulai dengan konflik, maka dia tidak strategis. Maka dia harusnya ya menjadi evaluasi besar-besaran dan segera menghentikan proyek strategis nasional yang itu mengeksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, jangan sampai Indonesia menjadi ya negara ya yang kita melakukan ya pembiaran ataupun ekosida yang itu tentu saja berdampak pada kita semuanya. Itu saja. Terima kasih. Salam adil dan lestari. Terima kasih Kak Dewi. Ya, teman-teman, memang kalau misalnya kita lihat tadi berarti konfliknya itu kan sangat panjang sekali. Kalau misalnya perusahaannya sampai 2080 panjang kali ini memang. Perjuangan yang harus kita bayangkan bukan hanya kita, tapi juga bagaimana masyarakat yang ada di Pulau Rempang. Nah, teman-teman sekalian, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Yang online juga boleh. Jikapun tidak ada, nanti seluruh laporan hasil investigasi ini itu juga kami sebarkan di kanal website dari 9 organisasi tadi yang sudah saya sebutkan. Ada YLBHI, ada WALHI, ada Kontras, WALHI Riau, LBH Pekanbaru, Amnesty International, AMAN, KPA, dan Tren Asia. Lalu juga nanti kami juga tetap akan menyiarkan siaran YouTube ini yang itu juga yang itu ada di kanal YLBHI dan ada di kanal Kontras. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, dari kami setidaknya mendesak untuk saat ini pemerintah untuk segera melakukan investigasi, termasuk juga pada aktor-aktor di baliknya yang kita tahu semua. Tadi juga Rozi sudah menyampaikan bahwa permasalahan ini juga salah satunya terjadi karena pihak pemerintah, seperti banyak-banyak kasus lainnya yang itu mereka berkolaborasi dengan pihak korporasi, ya, kemudian mereka mengatasnamakan investasi dan mengusir masyarakat di Pulau Rempang. Sekian, ada tambahan teman-teman? Atau ada closing statement, silakan. Baik, saya mungkin di akhir sebelum ditutup Mbak Mela dan rekan-rekan semuanya, kami dari hasil laporan yang tadi sudah disampaikan, kami akan melakukan pembacaan terhadap desakan begitu ya, yang kemudian sudah kami susun begitu dalam konteks mengiringi soal proses laporan yang sudah disampaikan kepada publik. Yang pertama, desakan yang kami tujukan adalah kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pemberhentian proyek EcoCity dan juga mencabut status proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua, kami mendesak kepada kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan penggunaan kekuatan yang berlebih, khususnya penggunaan gas air mata secara berlebihan dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Aparat gabungan juga harus segera menarik pasukan dan membubarkan diri, memberikan diri dan juga membubarkan seluruh posko yang saat ini ada di Pulau Rempang yang berimplikasi pada terbangunnya iklim ketakutan atau state terror dan juga menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Polri dan TNI juga harus berhenti mengerahkan aparat menuju Pulau Rempang khususnya untuk melakukan sosialisasi atas nama relokasi yang tadi sudah kita sepakati bahwa itu bukan relokasi tapi itu penggusuran paksa. Ketiga, pemerintah terkait khususnya BP Batam untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang untuk tidak melakukan relokasi. Pemerintah harus mengedepankan jalan-jalan dialogis dalam menyelesaikan persoalan ini dan juga tidak melakukan upaya-upaya represif yang berlarut begitu ya, karena akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Yang keempat, berbagai pejabat terkait seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto juga harus berhenti memproduksi pernyataan yang sifatnya tidak berdasar atau serampangan yang menyesatkan dan hanya melukai perasaan warga Rempang. Yang kelima, kami mendesak Komnas HAM Republik Indonesia untuk segera melakukan investigasi independen dan juga melakukan investigasi pro justisia dan menetapkan kasus Rempang merupakan peristiwa pelanggaran HAM berdasarkan instrumen yang ada dan juga kewenangan yang dimiliki oleh Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keenam, Ombudsman, kami mendesak juga kepada Ombudsman untuk melakukan penelitian terhadap dugaan maladministrasi dalam kasus Rempang, khususnya dalam penentuan PSN dan juga proses relokasi warga dan juga peran dari BP Batam yang kami juga tenggarai banyak terjadi upaya-upaya maladministrasi di dalamnya. Yang ketujuh, kami mendesak pemerintah untuk harus hadir melakukan pemulihan bagi para korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi, karena kami melihat bahwa ada ekses atau ada bentuk-bentuk kerugian, baik itu kerugian yang tadi sudah disampaikan secara material dan juga secara imaterial berupa traumatik begitu ya, yang harus kemudian menjadi perhatian dari pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pengembalian hak atau upaya-upaya untuk kemudian dapat melakukan pemulihan dan juga mendorong adanya bentuk-bentuk pemulihan terhadap hak baik itu secara material maupun imaterial terhadap warga yang menjadi korban kekerasan yang selama ini terjadi di Pulau Rempang. Demikian mungkin desakan yang bisa kita sampaikan kawan-kawan media sekalian, baik yang ada di lokasi maupun yang menonton di YouTube. Kami membuka kesempatannya untuk melakukan pertanyaan, mungkin secara doorstop, setelah ini ditutup oleh moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Di sini juga ada Rozi, ada Bang Edi, ada Dimas, ada Kak Dewi, dan ada Bang Even. Kalau misalnya nanti teman-teman membutuhkan nama lengkap, bisa langsung ke orangnya masing-masing. Saya takut salah sebut nama. Ya, kami tutup teman-teman, dan kami percaya bahwa rekan-rekan sekalian yang sekarang sedang ada di sini, di ruangan ini, teman-teman media juga yang akan meliput tentang kondisi ini, masih berpihak atas nama keadilan, atas nama kebenaran, dan atas nama kemanusiaan. Dari kami sekian pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.